Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. يا أيها الناس معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. Telah kita lewati pada khutbah Jum'ah yang lalu bahwasanya di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum mukminin adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersaksian terhadap kerasulan beliau merupakan perkara yang menjadi syarat utama seseorang untuk bisa dianggap sebagai muslim. Walaupun dia mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, akan tapi kapan saja dia tidak mengakui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditaati dan diikuti, maka sungguh persaksian dia belumlah sempurna. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, di antara hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain hak beliau untuk kita ikuti, untuk kita teladani, untuk kita taati, dan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang telah beliau bimbingkan. Di sana ada hak yang juga hendaknya kita semua berusaha untuk memenuhinya. Tidak lain yaitu dengan bersalawat atas beliau. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan perkara ini dalam kitabnya yang mulia. Qala Allah azza wa jalla, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan salamlah kalian untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang mulia ini Allah setelah mengabarkan bahwasanya dirinya bersalawat atas Nabi, yang dimaksudkan dengan salawat Allah Subhanahu wa taala atas nabinya yaitu pujian. Allah Subhanahu wa taala memuji nabi yang mulia ini
di sisi para malaikat yang tinggi. Demikian pula Allah kabarkan bahwasanya para malaikat bersalawat atas Nabi. Maksudnya yaitu para malaikat mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika salawat datang dari makhluk-makhluk, maka yang dimaksud adalah doa. Berarti dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya dirinya memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat mendoakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan untuk bersalawat dan bersalam kepada beliau. Kalaulah seandainya tidak ada keutamaan dari salawat kecuali memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini cukup ma'asyiral muslimin. Namun di sana begitu banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi 10 salawatin wa hutta anhu 10 sayyi'atin wa rufi'at lahu 10 darajat." Pada hadis yang mulia ini Rasulullah SAW katakan, siapa saja yang bersalawat atasku dengan 1 kali salawat, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya, yaitu memuji dia di sisi para malaikat sebanyak 10 kali. Dan akan dihapuskan darinya kesalahan-kesalahan, atau akan dihapuskan darinya 10 kesalahan-kesalahan, dan akan dinaikkan dia 10 derajat. 3 keutamaan yang Rasulullah SAW gabungkan dalam hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin. Dan selain itu telah datang pula dari sahabat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yusalli alayya salatan illa sallat alaihi al-malaikah." Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang hamba pun dia bersalawat atasku kecuali para malaikat akan mendoakan dia. Dan tentunya ini merupakan keutamaan yang besar di antara keutamaan salawat. Selain terhapus 10 kesalahan dan dia dinaikkan 10 derajat, juga para malaikat mendoakan dia. Padahal malaikat adalah makhluk-makhluk dan hamba-hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya doa-doa mereka sangatlah kita harapkan. Doa-doa kebaikan dari para malaikat yang mungkin apabila kita berdoa sendiri, dikarenakan begitu banyaknya dosa-dosa dan penghalang-penghalang doa, terkadang mengakibatkan doa-doa kita tidak terkabulkan. Tapi sungguh doa para malaikat, doa-doa yang mustajabah. Maka tentunya seorang muslim hendaknya memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dengan salawat seseorang akan keluar dari sifat kebakhilan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya." Seorang yang bakhil, seorang yang kikir, yaitu seorang yang apabila aku disebut, yaitu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kemudian dia tidak bersalawat atasku. Bahkan ma'asyiral muslimin, suatu majlis yang seseorang duduk padanya, berbincang-bincang padanya, kemudian terluputkan darinya untuk bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ini kelak akan menjadi kerugian di hari kiamat. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yajlisu maq'adan aw ma min 'abdin yajlisu majlisan la yadhkurullaha fihi wa lam yusalli alayya illa kanat yawmal qiyamati hasratun alayhi wa in dakhalul jannah lit-thawab." Tidaklah seorang hamba pun duduk dalam suatu majelis yang di dalam majelis tersebut dia tidak berzikir kepada Allah, tidak pula berselawat atasku. Dan tentunya majelis yang seperti ini, ikhwanillah, majelis yang tidak membawa keberuntungan. Suatu majelis seorang duduk-duduk berkumpul, tidak berzikir kepada Allah padanya, tidak mengingat Allah, tidak menyebut dan tidak bersalawat atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illa kana yaumal qiyamati hasratun." Kecuali akan menjadi hal tersebut di hari kiamat sebagai kerugian. Wa in dakhalul jannah, walaupun mereka itu telah masuk surga, tetap merugi. Kenapa? Lit-thawab, dikarenakan besarnya pahala dari bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang agung ini menunjukkan bahwasanya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang remeh. Bahkan tatkala seorang lalai dalam suatu majelis, sama sekali tidak bersalawat dan sama sekali tidak berzikir kepada Allah, akan menjadi kerugian walaupun telah masuk ke dalam surga, dikarenakan besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka-mereka yang berzikir dan bersalawat atas Nabi. Di antara keutamaan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salawat ma'asyiral muslimin merupakan sebab terkabulkannya doa. Bahkan Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh-Albani rahimahullah taala, menegaskan kullu du'ain mahjubun alaih. Semua doa itu terhijab, yakni tertahan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang yang berdoa tersebut berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya bersalawat merupakan sebab di antara sebab-sebab terkabulkannya doa. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengawali dalam doanya dengan memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian setelah itu bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru beliau meminta hajat yang diharapkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sal tu'ta, mintalah maka engkau akan diberi, mintalah maka engkau akan diberi. Kenapa? Karena dia telah menempuh sebab-sebab yang dengannya suatu doa dikabulkan, yaitu tidak lain setelah memuji Allah dan mengagungkannya, dia bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ma'asyiral muslimin, dengan banyaknya keutamaan bersalawat ini, wajib kita ketahui bahwasanya salawat adalah ibadah di antara ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan aturan-aturannya. Maka ketika seorang ingin beramal, maka wajib untuk menilik
dua syarat utama diterimanya amalan. Sebab apalah artinya seseorang melakukan suatu amalan yang banyak, tapi ternyata tidak terpenuhi syarat tersebut sehingga sia-sia begitu saja. Yang pertama ikhlas. Hendaknya dia ketika bersalawat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan manusia atau terlebih lagi ingin mendapatkan bayaran dari manusia. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan beliau untuk bersalawat. Dan inilah yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Tatkala mereka mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita yakin ma'asyiral muslimin, para sahabat betul-betul paham tentang perintah tersebut bahwasanya salawat ya Allahumma shalli ala Muhammad. Akan tapi karena mereka menginginkan salawat yang paling utama, menginginkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanya. Ini kehati-hatian para sahabat yang wajib untuk kita teladani dalam permasalahan agama. Wajib kita berhati-hati melihat bimbingan dalam perkara tersebut. Tidak boleh kita mendatangkan suatu perkara dari diri kita sendiri tanpa mengetahui bimbingan dari Rasulullah SAW tentangnya. Datang dalam beberapa hadis yang semuanya dalam as-sahihain atau salah satu dari keduanya, baik dari Abi Humaid As-Sa'idi maupun dari Ka'ab bin Ujrah maupun dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka memisahkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad umirna bis-salati 'alaika wa kaifa nusalli 'alaika?" Wahai Rasulullah, sungguh kami telah diperintahkan untuk bersalawat atasmu. Lalu bagaimana kami bersalawat? Lihat. Begitu hati-hatinya mereka. Karena memang perkara din bukan kembali kepada selera dan bukan kembali kepada sastra. Akan tapi perkara agama kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian membimbingkan, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salah satu riwayat yang paling masyhur tentang salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada beberapa riwayat yang sedikit berbeda. Tapi secara umum sama, yaitu dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Jadi inilah salawat yang paling utama. Yang apabila seseorang menginginkan keutamaan, maka pilih salawat tersebut. Sehingga kita melihat Rasulullah SAW mengajarkan salawat ini untuk kita baca dalam tasyahud kita. Yang ijma' para ulama menetapkan tentang disyariatkannya bersalawat atas Nabi dalam tasyahud akhir. Dan menurut pendapat yang sahih bahwasanya hukumnya wajib. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui keutamaan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ketahui bahwasanya di sana ada waktu-waktu yang sangat diutamakan dan bahkan sebagiannya wajib untuk kita membaca salawat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di antara perkara yang wajib untuk kita membaca salawat padanya, yaitu ketika tasyahud akhir. Ketika seorang berada pada posisi tasyahud, setelah membaca bacaan tasyahud, maka wajib atasnya untuk membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tempat yang kedua yaitu dalam salat jenazah. Dalam salat jenazah, setelah seseorang bertakbir, takbir yang pertama, kemudian dia membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua, dia membaca salawat di sana. Tempat yang ketiga, ketika seseorang ingin memulai doa sebagaimana telah disinggung di depan. Dan ini merupakan sebab dikabulkannya doa. Oleh karena itulah tatkala ada seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memulai dengan memuji Allah, tidak pula bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan ajilah hada. Sungguh orang ini telah tergesa-gesa. Orang ini telah tergesa-gesa. Maka inilah adab saudara-saudara fillah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memulainya dengan memuji Allah dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat berikutnya yang sangat dianjurkan untuk bersalawat atas Nabi, yaitu setelah seseorang mendengar azan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah katakan, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin, thumma sallu 'alayya, fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi asyra." Apabila kalian mendengar azan, maka katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Ini bimbingan Rasulullah yang banyak dari kita saudara-saudara fillah melalaikannya. Ketika mendengar azan, banyak dari kita malah bersenda gurau. Ketika mendengar azan, banyak dari kita masih sibuk dengan bincang-bincang. Padahal Rasulullah SAW perintahkan di sini, kapan saja kalian mendengar azan, maka katakanlah sebagaimana yang dibaca oleh muadzin. Dan ini amalan yang paling utama saat itu. Melebihi amalan seseorang untuk qiraatul Quran, melebihi amalan seseorang untuk melakukan salat sunnah saat itu. Karena saat itu adalah saat yang khusus, Rasulullah SAW perintahkan dengan perkara yang khusus, yaitu untuk mendengarkan azan dan menirukannya. Tatkala telah selesai azan, Rasulullah SAW perintahkan kepada kita semua untuk bersalawat. Tsumma sallu 'alayya. Kemudian bersalawatlah kalian atasku. Fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi asyra. Karena sungguhnya siapa saja yang bersalawat atasku dengan satu kali salawat, maka Allah akan memujinya sebanyak 10 kali. Pujian dari Allah tentunya pujian yang senantiasa diharapkan oleh setiap hamba. Kemudian baru setelah itu dia membaca doa yang masyhur dalam Sahih Bukhari, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ini doa yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad, maka tambahan ini datang dalam riwayat yang dhaif saudara-saudara fillah. Maka kita mencukupkan dengan riwayat yang datang dalam Sahih Bukhari dikarenakan dhaifnya tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Siapa saja yang beramal dengan amalan ini, maka berbahagialah dengan berita gembira dari Rasulullah SAW setelah menyebutkan bimbingan tersebut. Seorang yang setelah azan dia bersalawat kemudian membaca doa, maka kata Rasulullah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Inilah yang senantiasa kita harapkan. Kemudian juga di antara tempat dan waktu yang dianjurkan sekali untuk bersalawat yaitu di hari Jumat. Telah datang beberapa hadis, bukan hanya satu hadis, tapi datang beberapa hadis dari Rasulullah SAW
datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, datang dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan untuk memperbanyak bersalawat di hari Jumat. Karena di Jumat adalah sebaik-baik hari, sebagaimana kata beliau, khairu ayyamin tatlu'u fihi syams yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sebutkan keutamaan Jumat, beliau katakan, fa'akthiru salati alayya fi yaumil Jum'ah. Maka perbanyaklah salawat atasku pada hari Jumat. Dan tentunya ketika disebut yang demikian mencakup juga malam Jumat. Bahkan telah datang nas dalam riwayat yang lain penegasan bahwasanya perintah untuk memperbanyak salawat juga semenjak malam Jumat dan hari Jumat. Ini salah satu kekhususan hari Jumat, saudara-saudara kutilan, di mana Rasulullah SAW menganjurkan secara khusus memperbanyak salawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang lain yang bahkan para ulama menyatakan wajibnya untuk bersalawat, yaitu kapan saja disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dzukirtu indahu falyusalli alayya." Apabila aku disebut di sisinya, di sisi seseorang, maka hendaknya dia bersalawat atasku. Dan telah kita lewati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memvonis orang yang tidak mau bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal nama Rasulullah disebut-sebut, maka divonis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang bakhil. Dan kebakhilan adalah perkara yang dilarang dalam agama kita, masyarakat Rasulullah. Ini di antara tempat-tempat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW untuk kita memperbanyak salawat atasnya. Dan secara umum, salawat atas Nabi SAW dianjurkan pada tempat-tempat secara umum, kecuali pada tempat-tempat dan kondisi yang datang larangan, seperti seorang membaca salawat di dalam hammam, di dalam kamar mandi maupun WC, ini terlarang. Adapun tempat-tempat yang lain, di rumah dan seterusnya, maka berbanyak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain kita juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sekali lagi sebagaimana bimbingan yang disebutkan di depan, untuk kita bersalawat atas beliau dengan salawat yang telah beliau bimbingkan, dengan salawat yang beliau bimbingkan, salawat yang paling utama, karena bimbingan beliau adalah bimbingan yang paling utama untuk umatnya. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minal muttaqin wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalam.